Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas isu-isu menarik seputar bimbingan dan konseling Islam. Pada kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget jadi bahan diskusi nih, dengan tema paradigma tauhid, filsafat, dan logika keilmuan sebagai dasar integrasi interkoneksi dalam bimbingan dan konseling Islam. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari mahasiswa Prodi BKI-nya langsung nih, yang bakal ngebahas ini dari berbagai sudut pandang. Jadi, buat teman-teman, karena obrolan kita bakal dalam, relevan, dan pastinya bermanfaat banget, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman, kalau kita bicara implementasi paradigma tauhid sebagai basis integrasi interkoneksi BKI, intinya adalah menyatukan antara ilmu dan nilai-nilai keislaman. Tauhid di sini bukan cuma tentang keyakinan, tapi juga cara berpikir bahwa semua ilmu dan manusia berasal dari Allah. Nah, dalam BKI sendiri, paradigma ini membuat kita melihat manusia bukan cuma dari sisi psikisnya, tapi juga spiritualnya. Jadi, ketika konselor membantu klien, kita nggak cuma fokus pada masalah mental atau emosional, tapi juga mengingatkan hubungan klien dengan Allah. Itulah makna integrasi ilmu dan iman saling nyambung, bukan terpisah. Wah, menarik banget Mbak Ana. Jadi, tauhid itu dasar berpikir dalam BKI ya? Kalau dari sisi filsafat dan logika keilmuan, gimana menurut Mbak Duyana? Nah, kalau dari saya sendiri, sisi filsafat dan logika keilmuan itu BKI bisa dibilang punya posisi unik. Filsafat ngajarin kita buat berpikir kritis dan mendasar, misalnya nih tentang hakikat manusia, kebenaran, dan tujuan hidup. Sementara logika keilmuan bantu kita biar berpikir sistematis dan rasional. Nah, kedua hal ini penting banget supaya BKI nggak cuma jadi nasihat keagamaan, tapi benar-benar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan spiritual. Jadi, integrasi interkoneksi itu artinya BKI menggabungkan pemikiran logis dan nilai-nilai tauhid. Misalnya teori psikologi barat bisa dipakai. Tapi disaring dulu lewat nilai Islam, disesuaikan dengan konsep fitrah manusia dalam Al-Quran. Oke, jadi intinya tauhid itu fondasi spiritualnya dan filsafat serta logika keilmuan jadi fondasi berpikirnya ya? Ya. Tapi aku penasaran nih, gimana cara nyatanya menerapkan integrasi interkoneksi itu di praktik konseling? Oke, contohnya gini ya Mbak. Kalau ada klien nih yang merasa cemas atau stres, konselor Islam bisa pakai teknik konseling modern, tapi juga bisa menambahkan, bukan hanya bisa, tapi harus menambahkan dengan nilai zikir, doa, atau konsep sabar dan tawakal. Jadi bukan ditinggalin salah satunya, tapi digabungin antara modernnya dan spiritualnya secara seimbang. Nah, setuju banget sama Mbak Ana ya. Tapi yang penting juga konselor paham dasarnya dulu. Kalau konselornya ngerti filsafat dan logika keilmuan, konselor nggak akan asal nyampur teori, tapi tahu cara berpikirnya. Kenapa dua hal itu bisa nyambung? Nah, itulah makna interkoneksi saling melengkapi secara sadar dan ilmiah. Oke, paham. Nah, aku mau tanya lagi nih ke kalian berdua. Menurut kalian, kenapa integrasi interkoneksi penting banget diterapkan di BKI? Kan kelihatannya ribet. Kenapa nggak pakai teori psikologi aja yang udah ada? Wah, pertanyaan menarik nih. Karena kalau cuma pakai teori psikologi barat tanpa nilai Islam, kita bisa kehilangan arah spiritual. Manusia dalam Islam itu nggak cuma punya tubuh dan pikiran, tapi juga jiwa dan ruh. Jadi tanpa integrasi interkoneksi, BKI bisa kehilangan makna religiusnya. Oke, aku izin menambahi ya Mbak. Selain itu, integrasi itu bikin ilmu kita lebih relevan secara konteks masyarakat muslim. Banyak klien yang butuh pendekatan yang sejalan dengan keyakinannya. Jadi, BKI ini berperan penting buat menjembatani antara kebutuhan psikologi dan nilai keagamaannya. Oke.
Sekarang aku pengen tahu, pengen tahu aku nih. Kalau dari sisi filsafat dan logika keilmuan, gimana caranya biar integrasi itu nggak cuma teori, tapi bisa diterapkan nyata di lapangan? Oke, menurutku itu caranya adalah dengan memperkuat dasar berpikir konselor. Konselor harus paham dulu logika berpikir ilmiah supaya waktu menggabungkan teori dan nilai Islam hasilnya nggak asalan. Misalnya nih, saat kita pakai teori kognitif behavior, konselor bisa mengaitkan dengan konsep muhasabah atau tazkiyatun nafs, di mana keduanya sama-sama berbicara tentang pengendalian pikiran dan perbaikan perilaku. Betul banget. Dan jangan lupa di sini integrasi bukan sekedar menempelkan ayat atau hadis ke teori barat, tapi kita harus bisa menilai mana konsep yang sesuai dengan Islam, mana yang perlu direvisi. Itu perlu logika keilmuan yang kuat dan dasar filsafat yang benar. Nah, terus dari integrasi interkoneksi ini ada nggak yang membahas tentang aspek atau konteks pengembangan dari paradigma tauhid, filsafat, atau logika keilmuan ini? Nah, dari aspeknya itu sendiri ada 3 aspek nih, yaitu yang pertama aspek ontologis, yang kedua epistemologis, dan aksiologis. Kalau makna secara ontologis, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, jasmani, akal, dan ruh. Jadi, konseling Islam harus melihat klien dari 3 dimensi sekaligus, bukan hanya psikologis. Secara epistemologi, BKI ini sendiri mengambil sumber ilmu dari wahyu, akal, dan pengalaman. Artinya, Al-Quran dan hadis digabungkan dengan teori psikologi modern dan pendekatan spiritual seperti zikir atau muhasabah. Sedangkan secara aksiologi memiliki tujuan, konseling Islam bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi menguatkan iman, memperbaiki akhlak, dan membawa klien lebih dekat kepada Allah, sehingga bahagia dunia dan akhirat. Oke, aku sedikit menambahi tentang epistemologi ya Mbak ya. Dari literatur yang sudah saya baca nih, ternyata epistemologi itu unik. Kenapa? Epistemologi ini dalam integrasi interkoneksi menggabungkan 3 sumber pengetahuan antara bayani, burhani, dan irfani. Nah, bayani ini sendiri digunakan ketika konselor menjadikan dalil Al-Quran dan hadis sebagai pedoman konseling. Misalnya, mengingatkan konseli pada ayat-ayat sabar, syukur, atau doa dalam menghadapi masalah. Kemudian burhani ini tampak dalam penerapan teori psikologis, konseling modern, dan pendekatan ilmiah yang menganalisis perilaku konseling. Sedangkan irfani ini berbasis intuisi spiritual dalam zikir atau pengalaman batin. Dan aspek ini sendiri diterapkan ketika konselor mengajak konseling memperdalam zikir, tafakur, atau muhasabah, serta membangun kesadaran spiritual untuk menguatkan jiwa. Wah, luar biasa banget. Jadi ketiga aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini ternyata saling terhubung dan membentuk kerangka utuh bagaimana BKI bekerja dalam paradigma tauhid dan integrasi interkoneksi ini ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup, gimana sih jika integrasi interkoneksi ini nggak dijalankan? Menurut kalian apa akibatnya bagi perkembangan BKI sebagai ilmu? Kalau nggak dijalankan, BKI bisa kehilangan identitas. Jadi kayak sekedar psikologi biasa yang ditambah embel-embel Islam. Padahal semestinya BKI itu punya arah dan nilai sendiri yang khas. Nah, setuju banget nih. Tanpa integrasi, BKI juga jadi kering spiritual dan gak beda jauh dari konseling umum. Padahal kekuatan utama BKI itu justru di nilai-nilai Islamnya yang memberi kedalaman makna bagi proses penyembuhan dan bimbingan. Wah, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, setelah diskusi yang panjang dan mendalam tadi, kita bisa lihat ya bahwa paradigma integrasi interkoneksi ini baik dari sisi tauhid, filsafat, maupun logika keilmuan memang jadi fondasi penting dalam bimbingan dan konseling Islam.
Mulai dari bagaimana kita memandang manusia, dari mana ilmu itu diambil, sampai untuk apa konseling itu dijalankan. Semuanya saling berhubungan dan saling menguatkan. Terima kasih banyak ya untuk Mbak Ana dan Mbak Duyana yang sudah berbagi insight dengan sangat jelas dan mengalir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan baru tentang bagaimana ilmu psikologi dan nilai-nilai Islam bisa berjalan bersama, bukan saling bertentangan. Terima kasih Mbak. Nah, untuk teman-teman pendengar, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk praktik ataupun kajian kalian ke depan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.